Ekoenzim membawa aura kesegaran dalam hidup manusia. Saya, Suster Gursa, Suster Ursulin Provinsi Indonesia. Senang sekali hari ini kita berjumpa untuk menanggapi seruan Paus Fransiskus pada tanggal 18 Juni tahun 2015 tentang ensiklik Laudato Si. Para Suster Ursulin Indonesia menanggapi hal ini untuk ikut merawat bumi, rumah kita bersama. Senang sekali juga kita merefleksikan hidup yang saling tergantung satu sama lain di muka bumi ini. Maka, satu tindakan kecil yang dilakukan para Suster Ursulin Indonesia adalah mengolah sampah dapur menjadi cairan ramah lingkungan. Cairan ini disebut cairan ekoenzim. Saya bersama para Suster Ursulin yang lain belajar untuk mengolah sampah organik ini. Maka perlu kita ketahui bahwa ekoenzim ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Rosukon, pendiri Asosiasi Pertanian Thailand, di mana dia mengatakan bahwa ekoenzim adalah hasil olahan limbah sampah dapur yang difermentasi menggunakan gula merah, sampah organik, dan air bersih. Untuk itu, marilah kita mengikuti proses pengolahannya. Pertama-tama kita menyiapkan wadah untuk fermentasi. Yang kedua, kita menyiapkan sampah organik yang berasal dari dapur kita. Yang ketiga, kita menyiapkan gula merah untuk fermentasi. Dan yang keempat adalah air bersih. Prosesnya adalah 3:1:10. 3 adalah sampah organik, 1 adalah gula merah, dan 10 adalah air bersih. Prosesnya adalah pertama-tama kita mengumpulkan sampah organik dari dapur tanpa kena darah ikan atau darah yang lain. Setelah itu prosesnya kita memotong-motong sampah organik tersebut, yaitu kulit buah seperti jeruk, pisang, sisa sayuran atau kulit sayuran, kentang, dan lain-lain yang kita punya di dapur. Prosesnya adalah pertama-tama memotong-motong sampahnya atau sampah organiknya. Ini kulit pisang. Ini kulit wortel. Selanjutnya kita menyiapkan gula merah. Gula merah pun kita haluskan dengan cara memotong-motong. Setelah bahan semua sudah disiapkan, kita mencampurkan ke wadah yang telah disiapkan air sebanyak 10 liter. Pertama kita masukkan dan mengaduk-aduk. Selanjutnya kita memasukkan sampah organik yang telah kita kumpulkan dan kita potong-potong ke dalam wadah tersebut. Setelah ini, pemilihan wadah harus bisa tertutup rapat supaya bisa
mencegah supaya gas tidak keluar. Kita tutup harus betul-betul rapat. Setelah kita menutup, kita meletakkan di tempat yang teduh, tidak langsung kena matahari. Dan pada saat selesai kita menulis di sini hari ini adalah hari tanggal 6 Februari. Kita fermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. Sehingga kita akan panen pada tanggal 6 Mei tahun 2023. Tetapi sebelum panen, pada 10 hari pertama atau 2 minggu pertama, setiap pagi wadah ini, tutupan wadah selalu harus dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Sehingga kita nggak usah memenuhi tempat ini ya. Jadi mengeluarkan gas selama 10 hari, setiap pagi kita mengeluarkan gasnya. Setelah itu sampai dengan 3 bulan kemudian, kita memanen, istilah ekoenzim memanen hasil dari fermentasi ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah ekoenzim cairan pembersih serbaguna. Lalu kita juga bisa membuat liquid deterjen bahannya dari ekoenzim cairan yang kita buat tadi. Lalu kita juga bisa membuat hand sanitizer. Setelah itu kita juga bisa membuat desinfektan. Lalu dari hasil ekoenzim cairan ekoenzim ini kita juga memproses dengan kopi atau dengan madu, kita bisa membuat sabun mandi. Saya ingin menjelaskan hasil dari cairan ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya. Pertama adalah pembersih serbaguna. Pembersih serbaguna itu seperti mengepel lantai, membersihkan toilet, membersihkan dapur, membersihkan alat-alat misa yang dari Kuningan, itu juga bisa seperti testimoni yang akan kami tampilkan di bawah ini. Setelah itu, yang kedua adalah sebagai pupuk tanaman. Ini kita memakai untuk pupuk tanaman dan kami menggunakan penyemprotan ini untuk pupuk tanaman sekaligus juga untuk mengusir hama-hama dan juga untuk menetralisir udara ketika udara kita kotor. Lalu selanjutnya kita juga memakai sabun ini bisa juga mengobati luka-luka. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan kita selamat mencoba untuk merawat bumi kita sebagai rumah kita bersama. Terima kasih.